Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara wa ja'ala kulla dharratin fil kawn ya'budu wa yu'minu billah bi lughatin la ya'lamuha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Hadirin ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jamaah pembelajaran Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah SWT, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat Allah berikan kepada kita. Salam dan salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, juga kepada kita semuanya umat beliau. Dulu tahun 2003 awal saya berdakwah di Blitar. 2002 saya pulang dari Arab Saudi. 2003 itu saya mulai merintis pengajian di Lodaya sana. Kami mengaji tentang memahamkan tauhidullah. Ya, bertahun-tahun waktu itu kami kemana-mana menyampaikan tema yang paling mendasar, tema yang paling penting dalam hidup, yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal siapa diri kita dan bagaimana sikap kita kepada Allah. Untuk memahami itu, ya, kalau dulu kita belajar tauhid dengan pendekatan dalil-dalil nakli, ada nas-nas yang telah kita sampaikan, ada tafsir para ulama yang membicarakan masalah itu. Tapi seiring waktu berjalan, pengetahuan semakin berkembang, alat semakin modern, dan pikiran orang-orang semakin cerdas, semakin luas, dibantu dengan teknologi cukup membantu. Maka kami mengulang materi itu sebenarnya, mengulang materi tauhid yang 2003 dulu kami sampaikan dengan pendekatan dalil nakli. Maka yang sekarang itu kami mengajak untuk introspeksi, untuk mengkaji ulang, dan kita mengenalkan tauhid kembali dengan pendekatan kosmologi dan antropologi. Apa sih kosmologi itu? Kosmologi dari bahasa Yunani, dari kata kosmos dan logos. Ya. Kosmos itu adalah kosmik, alam semesta. Kita dulu kan tidak tahu bagaimana Allah menciptakan alam itu, bagaimana alam gitu ya. Apa yang pertama Allah ciptakan di alam ini, kemudian bagaimana proses pembentukan langit dan bumi itu, dan terusnya itu kan tidak banyak kita ketahui kecuali mereka-mereka yang memang mau mengkaji dan belajar untuk mengerti masalah itu. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk lebih meyakinkan, lebih mengokohkan iman kita di tengah di tengah globalisasi, di tengah banyaknya peralatan yang modern, di tengah berkembangnya pengetahuan. Maka kalau sekarang kita mengkaji tauhid dengan pendekatan alam semesta yang Allah ciptakan di depan kita, yaitu air yang tiap hari kita gunakan, bumi yang telah kita injak, tumbuh-tumbuhan yang telah kita tanam, biji-bijian yang telah kita makan tiap hari,
hujan yang kita rasakan, kadang deras, kadang itu banyak banjir, kadang hujan nggak turun-turun, kadang kekeringan, kadang ada tsunami besar, kadang-kadang ada gempa bumi, kadang-kadang tidak ada apa-apa, hama menyerang, orang sudah senang mau panen, ternyata tikus datang dengan pasukannya. Tikusnya satu, nggak banyak, Bu. Boloni yang banyak. Kenapa terjadi? Apakah itu ada kaitan dengan kita semuanya? Dipastikan iya. Jadi kenapa kita hubungkan dengan kosmologi itu? Artinya kita ini bagian dari alam semesta, Bapak Ibu. Alam ini Allah ciptakan dalam satu prinsip saja. Allah ciptakan alam semesta itu dalam satu prinsip, apa itu? Ubudiyah, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya Allah ciptakan alam, semuanya mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak ada satu benda pun, di muka saya katakan, wa ja'ala kulla dzarratin fil kaun. Allah yang telah menjadikan semua molekul, semua partikel yang terkecil di alam semesta itu, illa kecuali yusabbih billah, mereka bertasbih, bersujud kepada Allah, bitasbih la ya'lamuha illallah, dengan cara tasbih dan sujudnya yang kita tidak tahu kecuali Allah. Jadi kalau alam ini bersujud, itu bukan kayak kita dingkluk gitu, enggak. Tasbihnya matahari itu dengan apa? Dengan mengeluarkan sinar yang telah kita rasakan itu bentuk tasbihnya. Kalau kita ketika bertasbih, kita baca lewat lisan, baca subhanallah, kita bertasbih. Tapi kalau matahari, kalau bulan, semuanya tasbih mereka mengeluarkan segala sesuatu yang bermanfaat, yang digunakan oleh manusia untuk kemaslahatan hidupnya itu, untuk kehidupan dia selama dia di dunia. Orang Jawa dulu tuh pinter, Pak. Luar biasa. Nenek moyang kita tuh orang yang hebat. Ada semacam filosofi yang dulu nenek moyang kita mengatakan, urip aja mung sibuk golek kanggone urip. Urip ki aja sibuk kamu mencari apa yang kamu butuhkan dalam hidup, tapi sibuk kanggo apa tujuane urip, ngoten. Kalau bahasa Jawa itu urip iku aja mung sibuk golek kebutuhan urip, tapi kudu ngerti tujuane urip. Paham ya, Pak? Kalau yakin nek wong Jawa paham. Hidup itu kamu cuma jangan sibuk mencari dunia, mencari makan minum, tapi yang perlu lebih kamu sibukkan itu adalah Pak, kamu harus mengetahui hakikat untuk apa Allah ciptakan kamu. Kalau kita lupa tujuan asasi kita itu untuk ibadah kepada Allah, kita lupa tujuan itu, pasti dia nanti hidupnya tidak akan pernah bahagia. Alam ini Allah berikan kepada kita, kalau kita mau melihat dengan kepala kita membaca Al-Quran, kemudian mau membaca terjemahnya, kita analisis, kita lihat, nanti kita akan menemukan suatu kesimpulan di balik semua peristiwa yang terjadi pada kita itu bukan sebuah kebetulan, tapi skenario yang Allah berikan sebagai ujian, cobaan untuk mendidik, mencerdaskan kita agar kita menjadi orang yang lebih sempurna daripada sebelumnya. Luwih pinter, luwih ngerti, kan gitu nggak? Luwih paham, luwih apik, luwih soleh, luwih loman, luwih ngalah, gitu loh maksudnya. Coba Allah firmankan di banyak ayat ya. Allah di dalam satu ayat, ayatnya panjang. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum. Dialah Allah yang telah turunkan dari langit air lakum untuk kamu. Untuk siapa? Untuk kamu. Minhu syarabun. Di antara air itu yang bisa kamu minum. Wa minhu syajarun
Dari antara air itu juga dapat menjadikan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada air Allah turunkan dari langit, airnya itu air yang berkah. Dan di ayat yang lain Allah menjelaskan, wa anzalna minas sama'i ma'am mubarakan, kami turunkan dari langit air yang berikan berkah. Coba Pak, mubarak. Jadi banyu hujan itu aslinya memang air yang memberikan banyak berkahnya. Tapi setan merubah pola pikir kita itu menjadikan air hujan ini nggak ada penyakit. Coba. Yang salah siapa? Oh jajan hujan, nggak ada gering. Gitu Pak. Nggak ada ke ojo metu, engkau masuk angin. Ojo kena sinar matahari, engkau merusak kulit, kena UV. Makanya banyak orang-orang berjalan-jalan itu pakai topi, pakai tutup semuanya. Itu nggak benar. Justru ketika matahari itu kena pada kita itu sumber energi yang terkuat pada pusaran apa itu galaksi manusia itu matahari. Allah jadikan sinarnya itu memberikan sumber energi, sumber kekuatan bagi seluruh alam semesta, juga kepada kita. Coba lihatlah, coba orang-orang dahulu petani yang uripe ning sawah, sering kena matahari, sakit enggak orangnya? Gampang kering apa enggak? Enggak. Justru orang yang jarang kena sinar matahari, jarang kena air hujan, gampang kering. Yang salah siapa? Ini logika dasar. Ini ayatnya saya lanjut. Yumbitu lakum bizar'a wa zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kullis samarat. Karena air itu memberikan berkah kepada manusia yang Allah turunkan itu, makanya air berkah ini yumbitu lakum menumbuhkan buat kamu bihi dengan air hujan itu az-zar'ah tumbuh-tumbuhan, wa zaitun ada pohon zaitun, wan nakhil ada pohon nakhil itu kurma, wan a'nab ada anggur, wa min kullis samarot dan semua buah-buahan itu Allah tumbuhkan dari air yang Allah berikan keberkahan. Pernah enggak Pak kita berpikir itu lebih jauh tentang meneliti air hujan? Kalau saya sudah praktek Ibu, ngapunten, saya itu kan orangnya suka meneliti seadanya. Saya itu kalau sakit, kalau udah badan sering nggak nyaman, ngapunten ya, saya sampaikan di pengajian di masjid di tadi. Kalau badan kita sering tidak nyaman, aras-arasen, rodok loyo, gampang kesel, gitu nih, ngantuan, pokoknya Pak, saya langsung terjun udan-udanan langsung. Habis itu Pak, alhamdulillah kami mohon pada Allah, ya Allah jadikan ini air sebagai yang Kau janjikan, ya Allah ini air yang memberikan berkahan. Sehatkan kami dengan air ini. Saya ambil mangkuk itu kalau hujan pertama hujan deras itu, saya hampir setiap itu saya bawa panci besar di luar langsung begitu air saya baca Al-Fatihah, saya minum. Kering? Enggak. Malah sembuh. Saya kan baca itu. Tetap patuhi protokol kesehatan. Itu kapan dibuat itu, Pak? Tahun 19. Berapa tahun Pak kita dibohongin? Dan kita itu lebih suka kalau dibohongin. Saya dikeluarkan dari beberapa grup gara-gara itu, saya jelaskan. Covid itu zaman itu Pak, itu sangat berbahaya. Covid itu sangat berbahaya, tapi di HP. Bahayanya cuma di sini aja kok. Baca, itu ada orang nge-share, ada orang mati kena Covid, 13 orang, yang sana nge-share lagi, yang nge-share lagi ada ambulan, ada orang di video orangnya jatuh, jalan langsung sempoyongan jatuh. Itu kan di HP yang bahaya. Di lapangan enggak. Kenapa? Kita dibikin kecemasan pikiran kita. Itu merusak antropologi. Ketika orang itu cemas, jiwanya itu cemas, maka antibodinya ngedrop.
Makanya zaman itu banyak orang sakit karena apa? Dibikin kecemasan massal supaya orang punya ketakutan berlebihan, antibodinya turun karena salah satu penyebab yang paling dominan melemahnya antibodi itu dengan namanya stres mental, kecemasan yang berlebihan. Terus saya nggak cerita banyak masalah itu, kok dikira memprovokasi. Nyatanya, alhamdulillah kita sampai sekarang sehat. Itu orang yang hampir tidak pernah pakai masker kecuali kalau ada cegatan. Kalau disuruh lamper, kalau enggak ya tiap hari nggak pernah pakai. Suatu ketika pernah ya gitu, kita beli masker mendadak. Lah modelnya cuma satu. Saya pakai, ada polisi waktu itu ya. Orangnya lucu baiknya. Begitu di helm ada cegatan kan pakai masker. Apa kata dia? Mas, maskernya kayak kotangi bojone. Ya modelnya satu yang mentul gitu loh saya pakai waktu itu. Nggih Pak, saya bilang gitu. Orangnya baik dia. Dia canda itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, itu semuanya tanda-tanda kuasa Allah. Allah tunjukkan pada hujan itu la ayat, tanda-tanda Allah SWT liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau kita ini berpikir, kita mau menganalisa. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, jamin Allah tunjukkan pada kamu apa malam dan siang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan Allah tunjukkan buat kamu. Wan nujuma musakhkharatun bi amri, dan bintang-bintang yang berjalan itu semuanya mereka berjalan dengan perintah Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun, itu merupakan tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Yang tadi ia tafakkarun, gelem mikir, gelem rumangsa diparingi akal Gusti Allah. Makanya pendekatan yang paling utama, pendekatan itu yang paling tepat itu, ya, yang pertama memang dasar. Ya. Bagi dasar itu pendekatan argumen, pendekatan dalil nakli. Ini dasarnya, ini tidak tahu itu kita harus menyembah Allah. Iya. Tapi oleh karena manusia merupakan poros kehidupan, di mana Allah ciptakan alam untuk manusia Allah sebagai poros kehidupan, maka perilaku manusia itu sangat menentukan sikapnya alam kepada kita, Mbak. Sehingga hujan yang pada dasarnya, pada asalnya itu ma'am mubarakan, Allah turunkan air yang berkah, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang tadi Allah sebutkan dalam ayat yang kita baca tadi itu. Itu aslinya hujan. Tapi hujan kadang-kadang turun malah membawa penyakit. Makanya kalau hujan memberikan berkah itu, Allah menggunakan kalimat apa itu? Al-Ghaith. Al-Ghaith itu apa? Al-Ghaith itu hujan turun. Tapi kalau hujannya itu ada Al-Ghaith, ada mator. Kalau dalam bahasa Al-Quran ya. Coba baca surat Al-Hadid, ada Al-Ghaith ya, Al-Ghaith. Bedanya apa? Gini Pak. Al-Ghaith itu hujan Allah turunkan itu yang penuh keberkahan. Seperti Allah jelaskan ayat tadi itu. Ya, ada air hujan yang memberikan berkah. Contohnya apa? Al-Ghaith itu suatu air yang Allah turun dari langit. Kalau menimpa bumi, tumbuh-tumbuhan yang mati jadi tumbuh, ya, tidak menyebabkan besi itu korosis, neyeng. Jadi kalau ada air hujan, kok kena hujan, kok tidak ada neyeng. Kemudian setelah musim hujan itu banyak orang melahirkan, banyak perempuan-perempuan yang hamil atau melahirkan, kok air itu peternakan semakin subur, banyak ternak-ternak yang mana? Itu namanya ghaith. Termul. Itu namanya ghaith juga. Itu yaitu air hujan yang tidak mengandung satupun keburukan, tapi kebaikan. Yang kedua, Allah menggunakan kalimat mator. Wa amtarna alaihim matara.
fasa'al matarul munzarin. Kami turunkan mator. Wa anzala Allah karena mator itu matoro dengan deras, dengan hujan itu akhirnya apa? Manusia sebagai peringatan dari Allah. Ada air hujan yang berikan berkah dengan yang tadi itu, ada air hujan setelah hujan kok malah banyak tumbuh-tumbuhan yang rusak, setelah hujan kok menemukan banjir, setelah hujan kok tanaman rusak, ternak itu tidak panen, yang di kolam juga banyak yang mati, setelah hujan kok banyak orang sakit. Itu yang dikatakan mator dalam bahasa Al-Quran. Karena mator itu, air Allah turun hujan itu mengandung beberapa unsur. Coba Allah firmankan, wa amtorna, kami turunkan hijaratan minas sama, kami turunkan hujan batu dari langit menggunakan kalimat mator. Tapi kalau hujan berikan berkah, namanya al-ghaith. Itu bedanya di Al-Quran. Kamu yang punya akal, kamu yang mau berpikir, kamu pelajari itu. Itu namanya apa? Itu namanya kosmologi. Kosmologi itu ilmu yang mengkaji masalah kapan alam ciptakan, bagaimana prosesnya. Dulu alam ini Allah jadikan satu kesatuan. Kemudian Allah pisahkan, Allah hancurkan dengan ledakan cukup besar zaman dulu, entah berapa miliar tahun sebelum kita ini. Diledakkan, meledak. Itulah yang dikatakan dalam pengetahuan dikatakan Big Bang. Bapak lihat di Google ada Big Bang, ledakan dahsyat. Kemudian apa? Dari Big Bang Allah pisahkan. Quran telah menjelaskan. Kemudian kami pisahkan bagian bagaimana. Kami jadikan satu kesatuan. Kemudian kami pisahkan. Itu lupa, saya lihat surat apa, ayat berapa. Tadi malam saya baca ayatnya itu. Teori tentang Big Bang. Dari Big Bang itu akhirnya muncullah dari berbagai macam galaksi yang di tiap galaksi triliunan, Pak. Satu galaksi itu ada triliunan bintang. Jadi matahari kita satu ini itu cuma galaksinya kita yang dekat dengan manusia. Itu bila dibandingkan alam yang lebih luas itu cuma satu titik aja, Pak. Kayak satu bola di alam yang sangat luas ini, Pak. Itu satu galaksi loh. Di itu yang itu ada juga yang namanya black hole. Itu bintang gelap atau yang kalau kan dalam bahasa Arab dikatakan suku sauda, ruang hampa gelap yang menarik semua cahaya. Jadi black hole ini akan menarik semua benda-benda yang bercahaya, ditarik sama dia. Untuk apa? Nanti hilang sudah. Para ilmuwan telah menyampaikan matahari kita itu umurnya diperkirakan 4,5 miliar tahun. Nanti setelah itu matahari kan padam. Dan diteliti juga kata mereka ternyata umur matahari sekarang itu sudah hampir 4,5 miliar, udah hampir loh gitu. Itu mataharinya umurnya. Loh kok manusia bisa mencari? Bisa. Allah berikan apa? Liqaumi yatafakkarun tadi. Kamu mau mikir enggak? Kesedot semuanya. Black hole akan menyedot semua galaksi, kesedot, kalau kira masuk hilang. Masuk hilang. Dan kecepatan luar biasa. Itu tiap hari ada berapa juta, berapa miliar bintang matahari galaksi yang masuk ke black hole. Itu proses, Pak. Itu namanya kosmologi. Dan ternyata gitu, karena manusia ini bagian daripada kehidupan alam semesta itu, kita ini dengan alam ini jadi satu kesatuan. Kalau di Rabu pagi sering kami sampaikan, kita dengan alam satu tim. Prinsip Allah ciptakan alam sama kita itu ubudiyah, untuk menyembah Allah. Matahari menyembah Allah, bintang-bintang menyembah Allah, bahkan fakulu dzarratin fil kaun, setiap partikel yang terkecil alam semesta semuanya itu mereka tunduk dan patuh, bersujud dan bertasbih kepada Allah. Maka jika manusia itu kok mereka tidak mau menyembah Allah, atau dikatakan tarikul ibadah, orang meninggalkan ubudiyahnya kepada Allah, atau al-mu'rid, orang yang berpaling dari ubudiyahnya kepada Allah,
itu sangat mempengaruhi efeknya itu kepada siapa? Kepada kondisi alam yang telah kita rasakan sekarang. Jadi sekarang tahu-tahu hujan nggak turun-turun, itu dari mana? Dari kita. Ada tuh hadis ini kan dalam kosmologi. Nabi menjelaskan ya. Niki kalau dulu kita belajar tentang dalil ya, kalau Nabi sampaikan begini. Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa insya'lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang suka untuk dilapangkan rezekinya, ya, dan dipanjangkan umurnya, kebaikannya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Itu sudah kita baca puluhan tahun yang lalu, cuma praktek alamnya bagaimana kita nggak tahu aja. Piye ya hubungannya ya? Wong mosok silaturahmi umure malih dawa. Rezekine malih lancar, golek duit gampang. Bapak Ibu rahimahullah. Itu kaget banget. Setelah kita mengkaji beberapa kitab tafsirnya, tahu ini masalah itu sudah dijelaskan ulama kita dahulu. Imam Ibnul Qayyim telah menjelaskan. Kemudian ada tafsir namanya tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang sering saya pakai kajian. Saya suka ini tafsir karena apa? Ini tafsir banyak bicara masalah sosiologi, antropologi, dan kosmologi. Itu ada, lek moco tafsir itu jenengan kalau kita Pak, ndelok jilid orang blenger. 36 jilid, sak jilidnya segini loh Pak. Tadi nggak saya bawa. Jadi panjang sak depon. Satu tafsir Pak. Itu ternyata sudah menjelaskan lama gitu loh. Ini bukan ilmu baru, bukan ilmu yang sudah ulama telah menjelaskan, leluhur kita sudah telah menyampaikan, cuma istilahnya itu kan modern. Kalau dulu kan nggak ada kosmologi, antropologi, psikologi, sosiologi, dan logi-logi yang lain. Tapi itu sudah dicantumkan. Sumbernya apa? Al-Quran. Itu bukan ilmu aneh, bukan. Ya kembali ini. Setelah kita lihat dalam beberapa tafsir itu, kenapa kok silaturahmi itu bisa memanjangkan umur? Ternyata Bapak Ibu, orang itu kita ini kan satu jalur. Ya, ibarat kalau kita ini, aku jenengan semuanya, alam semuanya, orang Amerika, orang Belanda, orang California, orang Kalipari, orang Kalideres, itu semuanya satu kesatuan. Saat saya silaturahmi ke Kalideres, maka saya dengan jalur nyala gitu loh Pak. Saya ke rumahnya Pak Muhdi. Saya sudah tahu rumahnya, sudah kenal sama beliau, tapi belum pernah datang ke rumahnya. Maka tatkala saya ketemu sama beliau, saya ke rumah beliau, maka jalur saya dengan beliau yang sudah ada itu menyala. Kalau saya ke rumah jenengan semuanya datangi satu forum, kita silaturahmi kan. Saya ketemu jenengan ketemu saya, ketemu orang-orang lain, maka antara jenengan sama orang ini itu nyala semuanya, jalurnya menyala. Nyalanya itu dapat dilihat oleh para malaikat yang tahu. Makanya ketika orang itu banyak silaturahmi itu, maka yang dikatakan simpul saraf, dalam ilmu totok, ada simpul saraf, simpul energi, kesana kami itu nyala. Berarti kita bikin channel baru. Semakin orang sering silaturahmi, dia sering membuka suatu channel dalam hidup dia. Channel di mana? Channel di alam semesta. Kalau channelnya sudah terang, banyak jalurnya, itu sudah mulai menyala Pak. Yang pertama apa? Pertama, malaikat memberikan rezeki kepada orang yang channelnya menyala. Pak. Makanya orang semakin banyak silaturahmi, dibuka pintu rezekinya oleh Allah. Benar Pak. Jadi kalau bicara, kalau nggak ngarep-ngarep sama sekali Pak. Saya itu kalau main ke rumah saudara dimanapun Pak, tadi malam saya ke Pare, pengajian di Pare, kapan itu saya ke Malang. Terus saya ke Pagak, memberikan pengajian di pondok pesantren di Pagak sana. Itu pulang Pak, mobilku penuh. Gula, beras, sego, buah-buahan, walo, gondes, bek. Maka orang kadang ngomong, Ustaz saya itu punya gula. Loh, kalau gula saya juga banyak, saya juga punya gula loh Pak. Loh nggih toh, maksudnya jangan kena gula. Nggih. Saya malah gula saya tinggi banyak.
Kok bisa utang? Lah orang datang ke rumah bawa gula, ketawa dia. Dikira gula sini. Padahal kita punya gula-gula yang bisa kita nikmati tiap hari. Jadi begitu. Makanya malaikat melihat, oh orang ini suka silaturahmi kan begitu kan. Makanya Rasul bersabda, Ar-Rahimu mu'allaqun birrahman. Ar-Rahim, silaturahmi kami itu mu'allaqatun tergantung kepada siapa? Kepada Allah. Kamu silaturahmimu gantung nih Gusti Allah. Waman wasolahullah, waman qata'ahullah. Siapa orang yang telah menyambung silaturahmi akan disambungkan channelnya oleh Allah. Dan siapa orang yang telah memutus silaturahmi diputus channelnya sama Allah. Itu hadisnya Nabi. Rawahu Tirmidzi. Maka kalau kita ini punya teman, kalau kita satru, nggak gelem moro, kita putus Pak. Nyalanya itu pedot. Semakin nyalanya banyak yang kita putus, semakin gelap. Rezeki ini juga oke. Kalau dengan begitu Pak, nanti orangnya gampang sakit. Apa kata dengan umurnya panjang? Ini saya berikan contoh. Bapak Ibu ngapunten nggih, setiap orang pasti punya masalah. Yang pagi ini duwe masalah karo bojone angkat tangan. Lihat di belakang banyak itu kayaknya. Ngapunten nih Pak nggih. Orang itu kelihatan loh Bu. Kalau kita belajar masalah kosmologi, antropologi, begitu kita pelajari psikologi cara baik-baik, orang itu kelihatan loh penyakitnya apa. Dari senyumnya, dari bicaranya, dari jalannya itu kelihatan penyakitnya apa itu loh kelihatan sebenarnya Pak. Itu bukan mistik, bukan bisa dikaji secara ilmiah kok. Ini penyakitnya utang, ini penyakitnya gak ada duit, ini penyakitnya ini masalah karo bojo, ini penyakit karo anak, ini penyakitnya karena mari tukaran karo tonggone, itu loh kelihatan pada wajahnya. Dosa itu loh. Ini contoh nih Pak. Ternyata begitu, coba. Kita punya masalah di rumah. Istri saya itu kemarin ikut ke Pasuruan. Pas saya di Malang. Pulang tuh ulang cerita. Alhamdulillah, gimana Mi kabari acara? Alhamdulillah Bi. Selama di Pasuruan full seneng. Full happy, full bahagia. Lah ning omah apa enggak bahagia sama? Berarti kan masalah rumah tangganya. Enggak. Cuma full di sana. Karena apa? Orang datang gitu. Baik Pak, coba kita lihat. Orang kalau punya masalah di rumah, ketemu saudara di luar, dia happy, kesedihannya ada apa enggak? Enggak ada. Bahagia itu akan menumbuhkan hormon-hormon yang kita butuhkan. Hormon bahagia itu kalau muncul, itu kita jadi sehat, itu mengalahkan penyakit, virus-virus, sel-sel yang rusak, ikut terhapus, terbuang oleh sifat bahagia kita. Makanya orang semakin silaturahmi, sering ketemu begini, Pak, bahagia dia. Terus orang mikir bojone, ning omah nesuan ditinggal ngaji. Boleh jadilah orang ngaji itu bukan karena niat karena Allah, cuma ingin menghindari bojo ada ya gitu. Dimang ning omah ndelok bojo meroweng tok anggur melok pengajian baik gitulah. Tapi itu suatu kebaikan, pelampiasan yang benar. Oh ternyata begitu. Jadi memang silaturahmi itu memang benar-benar membuka pintu rezeki. Benar memperpanjang umur. Umur panjang itu bukan ditentukan dengan berapa lama di dunia, tapi keberkahan Allah berikan di situ. Maka kalau ada orang umurnya 36 tahun, tapi dia banyak silaturahminya, amal kebajikan banyak relasinya, itu adalah orang yang panjang umurnya. Karena apa? Karena begitu dia meninggal, yang doakan masih banyak. Umurnya panjang, Pak. Bapak Ibu, rahimahullah. Orang di dunia niki ada beberapa macam. Yang pertama, ada orang yang panjang umurnya itu sepanjang jabatannya. Ada orang itu yang umurnya sepanjang hartanya. Ada orang yang panjang umurnya karena apa? Karena amal perbuatannya. Terserah kita milih yang mana. Ketika dia masih punya jabatan, orang kenal, orang mengenal dia semuanya, orang dekat sama dia. Begitu dia mati, jabatan nggak punya, orang pada menjauh. Itu namanya orang yang umurnya sebatas jabatannya. Ada orang yang kaya raya, begitu dia kaya raya, banyak orang dekat sama dia, dia dikenal sama orang,
Begitu dia miskin, tidak ada orang yang kenal lagi, nggak ada orang datang lagi, itu namanya orang yang umurnya sepanjang hartanya. Ada orang itu yang umurnya itu dengan amalnya. Begitu dia meninggal, dikenang sama orang karena amalnya, perbuatannya dikerjakan sama orang, jadi kenangan. Itulah Pak, umur yang panjang itu begitu. Karena umur kita kan bukan di sini aja Pak. Pun, saya mau tanya ke jenengan Pak, Bapak Ibu, umur dawa karo ora patek dawa penak pundi? Suatu ketika Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu didatangi malaikat. Ngenten. Karena Allah SWT tidak pernah mencabut seorang rasulnya kecuali minta izin dulu. Ngomong ke malaikatnya, malaikat kamu ambil hambaku Ibrahim. Kalau dia mau kamu ambil, kalau enggak mau udah biarkan aja. Juga kepada Nabi Musa alaihissalam, juga kepada Rasulullah. Semua nabi dan rasul itu kalau para malaikat mau mencabut nyawa beliau minta izin dulu. Ya Ibrahim, aku ini malakul maut, disuruh Allah mengambil nyawa sama jenengan pripun, gelem apa urung? Akhirnya apa kata dia? Jangan dulu, tunggu dulu ya, nanti saya akan mohon pada Allah kapan saya itu nanti mau diambil nyawanya. Malaikat balik Pak. Ya Allah, hambamu Ibrahim tasik jaring purun. Ada malaikat yang Nabi Musa, karena nggak dikenal, dia seorang nabi yang cukup roso dan kuat. Begitu malaikat datang ke Nabi Musa alaihissalam, itu langsung dipiting, dibanting malaikat itu. Coba ada hadisnya. Bagaimana Nabi Musa memukul malaikat maut. Ya Allah, engkau jenengan kirim ning kula tentiang sing wong ora gelem mati, aku malah kayak dicikat ditempiling saya. Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika sudah dikasih tempo sama Allah, Ibrahim juga nggak minta. Akhirnya Allah kirim kepada Nabi Ibrahim seorang malaikat yang mimbo-mimbo, berubah jadi orang yang umurnya sangat tua. Jadi Allah mengirim malaikat berbentuk manusia, orangnya tua, wis tuwek, bongkok, ngiler terus iki ngiler, kayak ambune ndak enak, nguwen tutang. Akhirnya Nabi Ibrahim itu melihat, ya Allah, kalau aku tuwek mosok kaya ngene sok ngoten. Mosok aku sudah tuwek kaya ngene iki, mosok yang ngiler kayak bongkok ngene terus macam-macam lah begitu tampilannya orang tua yang sudah enggak sehat. Akhirnya Nabi Ibrahim minta, ya Allah, sudahlah, aku siap, aku ambil. Dikirim malaikat berikutnya untuk mengambil nyawa Nabi Ibrahim. Makanya Bapak Ibu, nikmati ning dunya kuwi itu maksimal 70 tahun. Maksimal. Di atas 70 tahun jenengan tidak bisa menikmati dunia. Makan jagung bakar ora doyan. Sate wis ora tegas. Paling-paling iso dihapusi sate tahu, dikatakan sate. Ini Pak, tak tukane sate, padahal tahu. Gitu Pak. Jalan-jalan wis ora kuat. Renang wis ora iso. Ning pantai sering masuk angin. Begitu Pak. Orang di atas 70 tahun, apa sih nikmatnya hidup? Kenikmatannya apa itu? Tidak ada. Kalau ada cuma minim, nggak banyak orang yang bisa menikmati usia semacam itu. Kepada siapa yang bisa menikmati itu? Itu orang-orang yang banyak mengabdikan kepada Allah. Maka orang itu dekat sama Allah, dia dapat merasakan nikmatnya hidup ketika dia banyak menyebut nama Allah. Jadi kitab Aqidah Islamiyah wajudul ulama salafi takririha. Ini buku Aqidah Islam. Ini ada banyak bicara masalah-masalah kosmologi. Hanya Allah kembali pada permasalahan, ya kita introspeksi kan gitu. Maka saat orang itu tidak mengenal Allah sama sekali, ya kita nggak kenal sama Allah, dikatakan al-mu'rid atau dikatakan tarikul ibadah itu yang bisa membedakan antara orang yang ibadah dengan yang nggak ibadah itu dapat dibedakan dalam beberapa hal. Yang pertama, ketika Allah berikan cobaan, ngoten Pak. Niki apa? Itu introspeksi kita tuh di mana fungsi kita itu. Kalau orang yang ibadah itu Allah berikan ujian pada dia, baik perkara yang menyenangkan atau enggak menyenangkan, ya. Ujian ada dua macam ujian. Ujian yang menyenangkan hati, dapat duit,
Tahu-tahu dapat undian, dapat hadiah mobil. Kemudian begitu kita sudah capek cari pekerjaan, kita diangkat jadi pegawai negeri misalkan. Itu kan berita senang. Begitu kita punya anak, tahu-tahu anak kita dilamar sama orang, senang. Tapi ujian. Ada juga ujian yang tidak menyenangkan. Tahu-tahu sakit, pas kita happy, duit kita hilang, kan begitu. Baru bikin rumah, kemudian ada gempa, baru kita beternak, tahu-tahu ada banjir, ternaknya mati, tanamannya mati, kan ujian yang tidak menyenangkan. Baik ujian yang tidak menyenangkan atau menyenangkan itu, kalau orang beriman itu sebabnya berbeda. Sebabnya apa? Sebab pada orang beriman itu sebabnya apa? Al-mahabbah war-raf'ah. Sebabnya Allah cinta dan Allah angkat derajat kepada orang beriman. Dikasih ujian enggak? Karena Allah cinta. Tapi kepada orang yang enggak beriman, itu yang dengan alam nabrak gitu ya. Itu sebabnya al-ghadab was-sukht. Marah dan murka. Jadi yang membedakan ini Allah murka sama A, murka sama B, murka satu kaum. Yang kedua, yang membedakan itu ketika ada musibah. Tatkala bala datang itu, kalau orang yang beriman, kenapa sih orang beriman bahagia? Kenapa kita perlu mengkaji lewat alam semesta ini? Karena agar kita introspeksi itu, di mana fungsi kita itu. Orang beriman kalau kena musibah itu, Allah berikan ujian itu sobaro warodiyah wasakinah. Orangnya bisa bersabar, orangnya ridho, jiwanya tenang. Benar, Pak? Jadi kan di mana fungsinya, Bu? Lek Allah memberikan ujian ke kita, kok kita ini gelisah, cemas, mengumpat, sambat terus, itu tanda kita belum masuk standar dasar nilai iman. Paham, Ibu? Yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Innal bala lil mu'min mughallafatun bisai'in yakrahu. Bala itu, ujian itu bagi orang yang beriman itu adalah sebuah rahmat yang cukup besar. Cuma rahmatnya dibungkus sama Allah dengan perkara yang tidak menyenangkan, Pak. Sebenarnya itu bukan bala, tapi rahmat yang cukup besar. Tapi sebagai ujian Allah berikan pada kita itu, balanya itu dibungkus dengan perkara-perkara yang kita nggak suka. Siapa sih Pak orang yang suka sakit kan? Enggak. Ada Pak Ibu jenengan yang nggak pernah sakit? Nggak ada. Ada orang yang mau menikmati sakit, ada orang yang nggak tahan sakit, ada orang yang nggak mau sakit, ada orang yang menghindari sakit, ada orang yang mencari sakit, gitu loh Pak. Gitu loh ya hidup itu. Baik, Pak Ibu, sakit itu kita cari atau kita hindari sebenarnya Pak? Maunya kita hindari, tapi sebenarnya Pak, sakit itu yang kita cari sebenarnya. Gitu Pak. Hampir semua sakit yang telah menimpa kita itu, ujian Allah berikan pada kita itu sesuatu yang memang kita cari. Kita bukan menghindar. Orang kalau menghindari daripada musibah bala, dekatkan diri sama Allah. Suka sedekah, pagi sholat subuh, sebelum subuh mandi dulu, itu caranya orang menghindari penyakit. Tapi kalau orang telah mencari penyakit, tangi jam itu, subuh 7:30. Orang azan dia tetap jagongan, sedekah nggak mau, ke masjid jarang-jarang tak kau beri, bahkan sandalnya pun tidak pernah nongol di masjid, ini malah petaka besar. Makanya lain kali ini kunjungan sandal sama gowo diuncaleng masjid sama mulih nah. Minimal sandale ketok ning masjid gitu loh Pak, minimal. Jadi ngeten, kenapa Allah katakan rahmat kepada bala itu? Karena sebenarnya ketika Allah memberikan bala ujian pada manusia itu dengan perkara yang tidak menyenangkan itu, sebenarnya apa Allah berikan? Karena apa? Karena ibadah kita, Bapak Ibu, sholat kita, puasa kita, sedekah kita itu masih di bawah standar minimal, menurut. Ini ada penjelasannya di tafsir itu. Karena sholat kamu, ibadah kamu masih di bawah standar kelulusan kalau dalam sekolah.
Makanya Allah angkat agar kamu standar kamu bisa naik, bisa masuk kategori iman walaupun dalam yang minimal, atau bisa mengangkat kamu menghilangkan dosa dan menikmati surga Allah. Maka Allah berikan pada kita itu berupa berbagai macam bala, ujian, cobaan yang kita nggak suka, kita benci. Untuk apa sebenarnya? Untuk mengangkat derajat yang memang ibadah kita tidak sampai mengantarkan kita pada standar minimal sebagai hamba Allah, sebagai penghuni surga. Diangkat sama Allah, Pak. Duh, kalau begitu bala ujian itu, cobaan itu kira-kira rahmat apa malah petaka, Pak? Rahmat besar loh. Sangat besar, Pak, rahmat Allah berikan pada kita itu. Besar banget. Barakallah, jazakallah khair. Alhamdulillah, Bapak ini kebatinannya kuat. Yang tak batin, beliau tahu. Baik, kita kembali kepada masalah sumber alam, yaitu manusia. Karena manusia sebagai porosnya di alam itu, maka ketika orang kakean pola, itu alam akan rusak. Maka saya katakan kembali, sakit itu bukan yang kita hindari, tapi adalah kita cari. Punten, dengan yang di rumah sakit semuanya itu coba nyantanya secara detail. Penyakitnya itu karena dia menghindar, apa dia mencari, apa dia ambil. Dia yang ambil sebenarnya, bukan kita. Kalau jenengan mau menghindari penyakit itu, caranya kayak tadi itu, suka sedekah, sholat tepat pada waktunya, subuh berjamaah, suka memaafkan sama orang, membantu orang-orang yang dalam kesulitan, suka mendoakan orang. Ada orang lewat di jalan membawa gamping, pakai sepeda motornya jelek sampai oyeng berat, lihatnya doakan, ya Allah berikan rezeki yang lancar, semoga nanti dagangannya laku, untuk keluarganya berikan berkah pada keluarganya, ya Allah. Yang doakan, Pak, orang bikin rumahnya, doakan, ya Allah dan rumahnya cepat selesai, berikan rezeki pada dia agar cepat selesai rumahnya. Setiap kita doakan, itu namanya nolak penyakit semacam itu caranya. Nah kita ndak ono wong tiba ben dirasakno kono, anjene kene geber-geber sepeda motor, coba Pak. Yang bikin penyakit kita apa? Maka saya sampaikan berkali-kali Bapak Ibu di pengajian saya. Bapak Ibu, roh kita itu, nyawa kita ini Pak, itu sangat tidak kerasan pada orang yang hidupnya sakit-sakitan. Percaya enggak? Maka disarankan begitu. Lek jenengan memang kepingin saya menghindari penyakit, ya aduso sebelum subuh. Allah firmankan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang-orang yang suka bertaubat dan orang-orang juga membersihkan dirinya. Taubat memberikan kotoran-kotoran jiwa kita itu, mutatahhirin mandi itu, berwudu juga itu membersihkan badan. Orang kalau tubuhnya bersih daripada dosa, diminimalkan istighfar setiap saat, dan orangnya sering mandi, badannya sehat, nyawanya kerasan, nyawa ini sering sambat pada Allah, ya Allah kalau buatan kerasan, jenengan taruh ning jasa sing bendino gering, tak uangnya dan nyawa aslinya ngomong begitu. Kita aja nggak paham. Ngaji, lek ngaji wis ngantukan misalkan, gampang golek swenden tok. Misalkan Pak, kebukaan urung ya, senden boleh, tapi ada orang yang memang lega senden nggak nyaman. Itu kan, saya mau ngapunten banget. Saya tuh paling suka kalau saya memberikan pengajian jamaah tidur. Sewenang lho, tenang saya. Nyapa ngaji ku penak. Lek enggak penak, enggak mungkin dia bisa tidur. Alhamdulillah Pak, bisa menidurkan orang yang di rumah susah tidur. Luar biasa loh Bu, pengajian itu. Wong ning omah gak iso turu, ning ngaji iso turu kok. Amradul qulubil basyariyah lahu asarun mubasyiratun fil kaun, fil matar wal arzaq wal masaib. Wa hadza min ahlil Qur'anil Karim wa sunnati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil kauniyah.
Penyakit hati manusia itu punya pengaruh yang sangat kuat kepada apa? Kepada alam semesta ini, gitu kan. Dan alam ini kan semuanya berjalannya ke barat, misalnya ibaratnya ini, ke barat jalan. Kalau kita berjalan ke timur, nabrak kekuatan alam, nggak kuat ya Pak kita Pak. Maka orang yang tidak ibadah itu, orang yang mengabaikan ubudiahnya kepada Allah, dia telah melawan kekuatan alam semesta. Maka tidak heran waktu kami 2014 dulu, 2013. Pokoknya sebelum Blitar, kalau meletus tahun berapa? Gunung Kelut meletus terakhir. 13, 12 Pak. Gitu Pak. Waktu kan saya kan, sebelum itu kan saya di Jakarta. Berikan pengajian di Bekasi sana. Salah seorang profesor, dosen, itu menemui saya. Pak Ustadz, saya minta pendapat. Gimana? Ada apa, Prof? Aku kok sering sakit, kenapa ya? Badanku lorong, kok sehat sebentar, sakit lagi. Saya kata sakitnya enggak parah, tapi enggak nyaman, sakit gitu aja. Kalau dalam bahasa itu Jawa, ngkring-ngkrian. Tahu ngkring Pak? Itu jenengan golek kamus, ngkring-ngkrian itu enggak ketemu jenengan. Gitu. Saya tanya, mungkin kecapean Prof, mungkin jenengan itu capek. Kalau capek saya enggak. Kerjaku kan cuma memberikan bimbingan ke mahasiswa yang menulis disertasi. Para kandidat dokter itu saya memberikan arahan, menulis disertasi, saya memberikan kuliah itu nggak capek. Kadang ngisi seminar, kalau capek aku enggak. Masih banyak orang luar yang lebih capek. Tapi kenapa kok gering-geringan? Lesan Pak, Pontantas tanya ke beliau, Prof, umur jenengan berapa? Umurku 62 tahun. Baik, kita potong 15 tahun masa balik. Ya, 62 dikurangi 15 masa balik, sebelum balik. Berarti berapa tahun Pak? 62 dikurangi 15 berapa? 47. Selama 47 tahun jenengan sudah punya kewajiban mengerjakan syariat itu. Selama itu berapa kali jenengan tidak ikut sholat gerhana? Aneh Pak pertanyaan saya. Itu spontanitas waktu itu. Dia kaget, apa hubungannya? Duh, hubungannya apa dengan penyakit saya? Saya katakan, Prof, ketika ada gerhana matahari, gerhana bulan itu terjadi pergeseran gelombang magnetik dunia, itu bergeser, berubah, sangat signifikan. Kalau kita tidak mengikuti pergeseran itu, kita nggak akan kuat. Makanya Allah perintahkan apa? Kita untuk mengerjakan sholat gerhana sepanjang gerhana. Sebenarnya kan nonton ya. Kalau gerhana dimulai jam 6 kok sampai jam 8 selesai, maka seolah kamu kalau enggak minimal berzikirlah kamu jam 6 sampai 8. Karena apa? Waktu itu matahari sedang bertasbih, bersujud menyembah Allah, Pak. Lah kamu juga menyembah Gusti Allah gitu. Kamu juga bertasbih, kamu juga ingat sama Allah. Tatkala matahari itu ada gerhana, bulan gerhana, kamu sholat, kamu ngikutin alurnya alam semesta. Kalau enggak, tidak akan kuat Pak. Jadi enggak kuat kita melawan itu. Efeknya sekarang kita rasakan. Ya Allah, dia kaget Pak. Saya ini Pak Ustadz, selama 4-7 tahun, aku ini sholat gerhana, ikut di masjid itu cuma dapat dihitung dengan jari saya ini loh. Ya sekarang itu efeknya. Alam ditabrak terus. Itu orangnya maunya cari penyakit atau menghindari penyakit Pak. Penyakit dia itu karena ya cari apa ya hindari. Dia cari Pak. Efeknya besar. Makanya Allah menjadikan ibadah kita 5 waktu itu ibadah karena apa? Dengan pergeseran matahari. Kalau matahari sudah mulai terbit, sholat subuh. Kenapa? Waktu terbit matahari terjadi pergeseran dunia alam ini gelombangnya itu bergeser. Makanya cara yang pas agar kamu tuh kuat mengisi energi kamu dengan apa? Sholat subuh tepat pada waktu dan berjamaah. Karena di jamaah itu energinya orang sholat positif berkumpul Pak, menyatu kita kuat. Allah firmankan, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholat wa atuz zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lam tabur. Surat Fatir 29 kalau enggak salah. Semuanya orang-orang yang tilawatul Quran, baca Quran,
wa qamu sholat, orang yang mendirikan sholat, wa tu zakat, gelem bayar zakat, wa anfaqu mimma razaqnahum, memberikan infak rezeki Allah berikan kepada mereka sirran walaniatan, baik sembunyi atau terang-terang dia mengeluarkan itu, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan suatu perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut selama-lamanya. Bapak kalau dia nggak mau bangkrut hidupnya, kerjakan tadi itu. Itu janji Allah. Subuh kan nonton Pak. Makanya Pak, ya kan sholat, wa kamu sholat, wong lanang ning di sholat ning masjid. Maka orang-orang lelaki yang sholat itu adalah orang-orang yang sholatnya di masjid. Tapi kalau orang yang lelaki sholihah, sholatnya di rumah, menurut Pak Lanita ini, oh wong ini sholihah banget gitu. Wong ini dan sholihah bangetnya kok, sholatnya di rumah, jangan ke masjid. Itu lelaki sholihah namanya. Coba bayangkan Pak, kita jalan ke masjid itu loh ya, Nabi jelaskan, orang berangkat ke masjid, ya, maka satu langkahnya itu menghilangkan dosa-dosanya. Semakin banyak langkah yang ke masjid itu, semakin banyak dosa yang sama Allah. Kalau dia pakai motor, satu putaran rodanya itu dosanya dilangkah sama Allah, benar Pak. Lebih juga kalau dunia sambil berangkat ke masjid berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi syam'i nuran, wa fi basari nuran, wa fi idhami nuran, ya Allah jadikanlah hatiku ini bercahaya, mataku bercahaya, apa itu pendengaranku bercahaya, rambutku bercahaya, tulangku bercahaya, darahku bercahaya. Itu doa sepanjang jalan Pak. Itu coba Allah hilangkan banyak dosa yang Allah hapus sepanjang kita jalan ke masjid. Enggak sama dengan di rumah Pak. Wong lanang sholatnya di masjid. Jangan pakai sejuta alasan untuk tidak di masjid. Lah anakku, bojoku sing imam sapa? Alasan. Abdullah bin Maktum, dia orangnya udah tua, punggungnya bongkok, mripatnya itu udah belerang. Muni Rasulullah, ya Rasul, ini rajulun dharirul basar. Ya Nabi, akhirnya orang laki yang mataku cacat burem. Wala saliqaidun yakunu bil masjid, dan ada orang yang nuntun aku masih enggak ada. Aku wong wis tuwek, punggungku bengkong, mripatku belerang, sing nuntun ke masjid enggak ada. Kayak rumahku agak jauh dari masjid ya Rasul di Madinah. Halli rukhsatun an usolli fi baiti, ya Rasul, adakah rukhsah keringanan untuk sholat di rumah? Nabi katakan, laka rukhsatun, kau punya keringanan, enggak mau kamu sholat di rumah. Walamma walla, tatkala ini berpaling balik mau berangkat pulang, Nabi katakan, atas mau nida, sebentar, kamu dengar azan enggak? Dengar. Fa'ajib, maka kamu wajib datang ke masjid. Selama kamu dengar azan di masjid, maka wajib kamu sholat di masjid. Itu datang di Nabi. Padahal uang ini wis tuwek. Lah sekarang kita ini masih muda, jalannya penak, masjidnya ini AC-ne, lantai ini gelap, ono karpete, duwe sepeda motor. Coba alasannya apa alasannya nanti? Ini orang begitu alasannya. Makanya apa? Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan apa? Suatu perniagaan, perdagangan yang tidak pernah rugi. Itu kan kenapa enggak pernah rugi? Karena sesuai dengan alam gitu loh Pak. Alurnya itu sama dengan kosmologinya begitu. Kalau kita sholat subuh itu apa? Kita matahari yang terbit itu alam ini sedang bertasbih kepada Allah. Kita ikut bersabih sujud. Ketika zuhur itu ada pergeseran lagi dunia. Kenapa bergeser? Karena alam bertasbih kepada Allah. Alam sedang ibadah. Alam yang bersujud kepada Allah. Maka kamu sujudlah. Maka sujudlah pada waktu zuhur. Zuhur itu dipanggil apa? Kok nggak dibagi tiap 5 jam? Sholat mau kok 5 jam. Subuh jam 4. Zuhur jam 9. Nanti asar itu jam 3. Nanti maghrib jam 8. Isya jam 1 malam, kok nggak begitu? Karena ibadah Allah perintahkan kepada kita itu berkaitan dengan pergeseran alam, yang dikatakan kosmos tadi itu, kosmik ya itu Pak. Makanya ini alur ini begitu, jalurnya itu jalur kita sama alam. Nggak ada Pak ceritanya uang uripe penak subuh jam 8 uripe penak, nggak ada Pak kamusnya.
yang niat keluarganya. Lek gak bojone wani, anake wani, tanggane cengkrih, rezekine rada mampet. Begitu. Kenapa? Lah subuh jam 8. Enggak ada kamusnya. Alam ini memberikan apa? Memberikan satu keikhlasan. Matahari mengeluarkan sinarnya, bulan mengeluarkan cahaya, bibit dan semuanya alam untuk apa? Allah berikan pada manusia. Pernah enggak Pak mereka minta balasan daripada kita? Pernahkah matahari minta tagihan? Kamu menggunakan sinar matahari selama sekian tahun, tagihannya enggak? Enggak ada. Alam ini semuanya berbuat karena ikhlas, karena Allah. Maka orang yang ikhlas itulah yang bahagia. Karena apa? Dia ngikutin alur alam. Kan ada Pak? Paham Ibu? Ini kata negara kosmologi ngoten niku. Kok tiang niku mboten ikhlas, Bu? Alah nabrak ini loh. Dan ternyata Pak, dalam tafsir itu dijelaskan ngoten. Ikhlas itu adalah satu-satunya cara yang paling tepat, senjata yang paling ampuh untuk menembus dinding-dinding penghalang antara kita sama Allah. Kalau kita punya masalah dengan kita sama Allah, banyak masalah Pak, yang dapat menembus dinding ini, penghalang antara kita sama Allah, kita dengan doa kita, dengan rezeki kita, terhalang semuanya, ingat, berbuatlah ikhlas. Ikhlas dapat menembus penghalang antara kita sama Allah. Karena ikhlas itu merupakan perbuatan alam semesta, semuanya berbuat ikhlas. Orang ngenten mawon nyen introspeksi lagi, nyapa to kok banyak masalah. Yang jelas apa? Banyak amal perbuatan kita yang tidak ikhlas karena Allah, Pak. Sudahlah. Jangan introspeksi kembali. Nyapa toh, aku sekarang banyak kesulitan. Kenapa aku terhalang? Kenapa terhalang? Kenapa apa yang terhalang? Ingatlah, itu dipastikan banyak hal yang kita belum ikhlas karena Allah. Uwaiman. Apa sih Pak untungnya kalau tidak ikhlas itu? Sakit hati, Pak. Istri yang ikhlas itu kan jiwanya kan tenang. Enggak peduli bah suamiku galak, bah bojoku cerewet nesuan. Sing penting kalau di rumah ya tak rawat, tak masakno, bajune tak umbahno, begitu. Kenapa? Toh semuanya Allah yang mencatat. Lu nyaman pikiran. Bah kowe iki kenyih, bah cerewet, orang perempuan begitu, dikerjakan nyaman pikirannya. Suami juga begitu. Kalau dia cari nafkah, dapat rezeki lancar, istrinya tuh cerewet, istrinya berani sama istrinya tuh enggak bisa awor karo dulure, istrinya dia tuh enggak bisa awor karo mertuanya, orang tuanya dia enggak bisa awor. Suami yang baik apa? Biarkan aja, enggak peduli apa yang penting nafkah saya berikan. Ini untuk kenapa? Aku berbuat karena Allah. Jangan karena istri kita galak sama keluarga tak potong. Kowe lek galak harus dulurku, rezekimu tak duitnya blonjo tak putus. Jangan. Ingat Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau jenengan hidup bersama mertua atau orang tua atau bulik paklek orang tua kita ya, terutama dari ibu. Kok mertua kita tuh cerewet, sering sekali bikin suatu masalah dalam pikiran kita. Kok jenengan sabar, Pak nggih? Ingat. Urip karo mertua, karo wong tua kok urung wong tua angel, kok jenengan sabar ngadepin mereka, Pak. Ya Allah. Rezeki, Pak, ditumplek sama Allah pada orang yang bersabar bersama orang tuanya. Nah, itu, Pak. Alam ini yang memberikan lewat siapa? Allah memberikan lewat alam semesta ini. Tapi kalau orang pelit, orang ketika pelit itu alam ini nggak suka, Allah nggak suka. Ketika Allah nggak suka, alam nggak suka. Makanya orang yang pelit itu di mana-mana dia nggak disukai sama orang. Orang yang pelit dan sombong, Pak, itu dimanapun dia nggak suka sama orang. Orang manapun, Pak, itu tidak suka sama orang yang pelit, termasuk orang yang pelit sendiri nggak suka dengan sama-sama pelit. Padahal bodoh pelite, wong iki pasti pelite amit-amit, wong ku tangane operasi plastik. Ki ngapa? Banyu gak iso netes, saking gegeme. Padahal sing ngomong luwih pelit neh. Orang yang pelit loh gak suka sama yang pelit. Juga begitu. Enggak ada kamusnya, wong pelit karo bojo rezeki lancar, enggak ada, Pak. Kok pelit karo bojo rezeki lancar? Nyali aja mana? Ada enggak? Maka istri itu adalah harapan. Istri itu adalah gantungannya suami.
Ya, seburuk apapun perilaku istri itu, itulah cerminan kita. Ya, saya sampaikan kapan itu, kalau ada orang, kan, saya ada tamu dari Banyuwangi, dia cerita panjang lebar masalah anaknya. Ustaz, gimana ya anak saya kok begini? Pertama SMS, ada orang SMS. Kok anakku kan nggak bisa diatur, kok anakku sekarang keluar dari pondok pesantren, nggak mau sholat, anak perempuan saya sekarang jilbabnya dilepas. Saya katakan pada dia lewat WA, tolong Bu, lihat perilaku bapaknya anak ini. Bapak itu ngefek, Pak. Jika menjadi anaknya jadi orang anak yang baik, yuk perbaiki, bapak-bapak ini perbaiki akhlaknya, perbaiki ibadahnya kepada Allah, dan terusnya. Yang terakhir, kaidah umum, ya. Sholahul qalbi wa sholahul kaun. Baiknya hati manusia itu akan menjadikan baiknya alam semesta. Wa fasadul qalbi wa fasadul kaun, dan rusaknya hati manusia rusak pula alam semesta. Contohnya apa? Pertama, ketika hati kita ini berpaling pada selain Allah, ya, bulan Muharram ini bulan di mana bulan perdamaian. Muharram, bulan sore ini bulan kita harus penuh optimisme, bulan kebajikan. Itu kan begitu, Pak. Allah firmankan, inna iddatashundallah isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Bulan itu ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah jadikan 12 bulan. Ada 4 yang dikatakan bulan haram. Bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini arba'atu hurum. 4 bulan ini 4 bulan yang kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh perang. Karena apa? Ini bulannya Allah muliakan. Karena Allah berikan kemuliaan, bulan itu kalau kamu buat kebajikan dilipatkan sama Allah. Ini bulan kita punya sifat optimisme, bulan yang kita berbuat banyak kebajikan, bulan yang kita punya persepsi banyak nilai kebaikan Allah turunkan. Tapi setan merubah pikiran manusia, dimasukkan hadis palsu menyampaikan kepada kita, lek bulan suro Allah turunkan 300 macam bala. Loh, coba. Hadis palsu loh itu. Surah itu bulan api loh. Makanya kalau dulu zaman dahulu di Arab itu kan, zaman Nabi itu kan bulan Muharram kalau perang mandek, Pak. Orang kafir jahiliyah dulu kalau bulan Muharram, kalau perang Muharram mereka enggak mau. So Muharram selesai dilanjut ngoten. Kok Dzulqa'dah, bulan Rajab, Dzulhijjah, mereka enggak mau perang. Kenapa? Mereka tahu. Ini bukan politik Arab, bukan tradisi Arab Timur Tengah, bukan. Tapi apa? 4 bulan itu adalah yang dikatakan bulan gencatan senjata seluruh alam semesta. Alam ini minta kepada kita untuk damai. Ojo gegeran ya bulan ini ya. Allah berikan rahmat banyak gitu loh. Maka bulan Muharram itu kita harus perbaiki sama istri. Sering bojone dirangkul, bojone dijak dolan, jak piknik, kita kasih tambahan duit, misalkan begitu, dipuji-puji, dirayu. Anak juga begitu, tetangganya juga begitu. Bulan Muharram kanggo sing duwe bojo. Oh, kan duwe bojo sing ngarani sapa? Itu bulan kebajikan loh ini, Pak. Lah, bulan ini apa? Kita menghadap kepada Allah. Kok malah ada orang malah mengajak menyembah selain Allah, ngoten lho, Pak. Aneh, otak manusia itu aneh banget. Dikasih kebaikan malah mereka berbuat buruk. Dikasih agar kita punya persepsi yang baik malah punya persepsi yang buruk kepada Allah. Ada orang yang kemarin waktu malam 1 Muharram saya kan berikan pengajian di Malang. Sepanjang jalan, Pak, mulai dari Selopuro sampai hampir ke Malang. Sore itu setiap gang jalan itu ada selamatan, Pak. Setiap mereka itu membuang satu takir, saat doke pisan, dibuang dari sepanjang jalan mulai Selopuro ke timur sampai hampir di Sumber Puja, sampai hampir Karangkasa itu
banyak takir-takir nasi kuning dok di jalan. Karena apa? Dibuang. Coba Pak. Kenapa? Katanya yang buat balak. Padahal Allah dengan banyak rahmat. Kok kita mengatakan Allah berikan banyak balak? Ini kan kewajiban para ulama. Ustadz menyampaikan masalah itu. Ada di Pantai Selatan memasukkan kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambing, buah-buahan, nasi dibuang ke lautan. Saya mau tanya ke jenengan semuanya. Kalau pengajian kami sudah hafal. Itu kira-kira orang menaruh kepala kambing, kepala sapi, nasi kuning, buah-buahan itu diberikan untuk ikan atau untuk sesuatu yang gaib yang diyakini bisa memberikan manfaat mudarat. Yang mana, Pak? Yang kedua, nggak mungkin loh, Pak. Aku kepala kambing, kepala sapi, ini buah-buahan tak buat neng laut ben dipangan iwak, nggak mungkin. Tujuan apa? Mempersembahkan kepada sesuatu yang gaib yang diyakini bisa menyelamatkan dia. Itu namanya ilah, Pak. Maka tatkala orang telah mengerjakan perbuatan semacam itu, keyakinan di hati dia semacam itu, walaupun dikemas dengan bahasa sedekah laut, sedekah sungai, sedekah apa-apa, dia telah menyembah selain Allah. Dia telah menyekutukan Allah. Maka akan dosa orang yang menyebarkan, orang yang terlibat, orang yang mendukung, orang yang datang menanggung dosa yang sama. Kecuali orang yang datang meneliti, mengkaji. Ini bulan surah malah dikai melawan Allah. Bulan surah ini bulan yang mulia, bulan begitu. Musibah itu kan dari kita permasalahannya. Efeknya Bapak Ibu, yang terakhir adalah habsul matar wal qahtu wal zalazil. Maka orang telah menyebutkan Allah semacam itu, efeknya alam ini benci orang-orang yang musyrik. Efeknya apa? Habsul matar, hujan ditahan sama Allah. Al-qahtu, nanti akan banyak paceklik atau kekeringan atau gagal panen. Ketiga apa? Wal zalazil, banyak gempa, banyak longsor, banyak banjir, tanah ambles, kecelakaan alam itu akan terjadi. Karena apa? Alam sangat murka ketika orang menyekutukan Allah. Makanya ini kan begitu, Pak. Kosmologi itu begitu. Ingat ya, alam ini tunduk loh, alam ini merekam kamu loh, alam ini mengetahui loh, alam ini sadar loh, alam ini begitu. Jangan dikira kita sendirian, alam juga sendirian. Bukan. Saya kira begitu yang disampaikan. Ya, cukup bagi Pak. Ya, mungkin ada yang mau tanya, monggo Pak, silakan. Bapak Ibu, sebelum ditutup, barangkali ada satu atau dua pertanyaan, monggo. Mas, Mungkin Bu, silakan tanya Bu. Kalau tidak ada, dan nggak ada tanya nih. Alhamdulillah berarti paham. Cuma begini Pak, saya tuh sebenarnya nggak butuh itu. Kalau saya pribadi ngisi pengajian itu saya nggak butuh jenengan paham. Saya kenapa kita datang pengajian? Apa tujuan utama? Mencari keberkahan. Berkah itu lebih nilainya daripada paham. Kalau cuma paham, ndelok YouTube sudah paham, bukan begitu. Aku ndelok nanti aja pula wis mari video ini tak dengarkan, paham. Oke, paham. Tapi keberkahan tidak ada. Makanya harus mengajarkan siapa orang yang hadir di majelis zikir, dia datang majelis ilmu, malaikat akan turun menaungi dia, mendoakan dia, Allah turunkan badannya orangnya sakinah. Makanya orang di pengajian itu Bapak Ibu, sekalipun dia nggak paham, suka ikut pengajian, walaupun dia nggak paham, walaupun di pengajian dia tidur dari A sampai Z, Allah berikan berkah pada mereka. Itu loh yang penting. Keberkahan Pak yang penting. Kalau paham itu nomor 24. Atau nomor 17. 1 tambah 6 sama dengan 17. Parah. Wih, monggo Pak Joko. Pun angel-angel Pak Joko nih, yang tak takon ngomong angel ini. Salaman teh. Jadi saya tidak hanya kata guna posisi
dengan moderator. Satu hal yang tadi disampaikan oleh beliau tentang COVID. Kalau nggak salah sependengaran saya, COVID itu hanya heboh di medsos. Menurut saya kurang pas. Itu ada tenaga medis, karyawan, RSU Mbak, RSU Aminah. Mungkin ada RSU Mbak. Saya termasuk salah satu yang ditugaskan oleh PGN Kota Blitar sebagai pengurus atau tim MC3 Muhammadiyah Kauman COVID Center di lapangan. Ya alhamdulillah saya ini berhubungan dengan orang yang kena COVID, hampir sama dengan teman-teman tenaga medis. Tapi Allah memberi saya sehat, kuat, akhirnya nggak sama. Tapi yang perlu jamaah kami di komplek atau di warga Perserikatan Muhammadiyah khususnya Kota Blitar, yang mati pertama itu adalah bendahara takmir Masjid At-Taqwa Muhammadiyah yang namanya Pak Sunardi, yang rumahnya utaranya Depot S Mini Jalan Dr. Wandi, bengkel sepeda. Dia profesinya seorang bengkel sepeda. Itu yang meninggal pertama. Kemudian disusul berikutnya sampai insya Allah 12 orang. Yang terakhir adalah adik saya sendiri yang terakhir. Juga karena lantarannya. Kalau namanya mati ya kapanpun kita. Makanya ketika tadi Ustaz Abdullah menyampaikan hanya geger di medsos, menurut saya kurang pas. Nyatanya di lapangan juga itu. Ada suami istri seorang dokter di Kota Blitar, tidak saya sebutkan namanya. Beliau non muslim, pejabat di Kota Blitar. Ngamat di RSI Aminah. Hitungan medis mestinya sudah pasti loh. Tapi alhamdulillah karena pertolongan Allah juga sampai sekarang sehat. Nah oleh karena itu kepada Ustaz Abdullah mohon maaf kalau itu disampaikan di publik itu juga bahaya, nggak pas. Karena realitanya ya belum komik Pak yang menangani itu, tanya orang medis di rumah sakit. Kan juga banyak dokter yang mati, perawat yang mati, sopir mati, sopirnya Aminah itu juga mati, sopirnya Madualia juga mati, Pak Bali sama Pak Pahit ya namanya, sama Pawit, Pak Pawit itu. Nah, oleh karena itu, karena kami pelaku di lapangan, insya Allah kami tahu persis bagaimana hiruk pikuknya, gegernya, terus apa tadi? Istilahnya Abdullah tadi apa istilahnya? Hanya apa? Gaduh di medsos ya. Yang benar ya memang realitanya seperti itu. Bahkan yang dokter saya bilang dua tadi pejabat itu penanggung jawab rumah ini utara ini yang di Polkes Main, rumah apa itu dulu? Karantina itu, isolasi. Nah, rumis, rumah penanggung jawabnya kena Pak dokter, suami istri. Ini contohnya. Itu yang pertama. Ini meluruskan. Sekali lagi saya sakit loh ya kapasitas. Iya, nanti saya memberikan urusan sedikit aja insya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, ini mengingatkan perlu saya sampaikan di era PDM masih kota ada salah satu putranya pentolan PDM itu yang terjerat narkoba. Mohon maaf, PDM-nya ada yang kena, putranya ada. Putranya pengurus Aisyah, pentolannya Aisyah juga ada yang kena. Tidak usah tak sebut. Tapi alhamdulillah hari ini sudah tobat semua, aktivitasnya juga ke masjid, alhamdulillah. Tapi pernah kena.
Kenapa ini saya sampaikan? Tanggal 26 hari Jumat kemarin, 26 Juni, setiap tahun yang memperingati Hari Anti Narkotika Indonesia. Mungkin panjenengan atau mungkin ada yang berpikirlah orang kumpul ngaji, taklim nang tinggi, teknologi nang masjid jamaah. Iya, kalau Pak Mulyoto, Pak Dr. Iwan Eri, Ustadz Abu Hilal 99,9% gak aneh, tapi belum tentu anak itu. Yang terakhir, mohon maaf, salah satu putranya Ustadz kita di kota, ada yang kena. Mungkin panjenengan nggak tahu, karena saya penggiat anti narkoba, saya tahu. Putranya Ustadz kita, Pak, ngapunten. Nek Ustadz ora Abu Hilal ndak, putranya Pak Mubarok ndak, belum tentu nanti di putra dan cucu, termasuk anak saya itu saya tahu. Oleh karena itu, kasus terakhir yang muncul heboh viral adalah penyelundupan pil double R 640 pil dilebokne kondom, dilebokne kemaluan perempuan. Terus ditutupi pakai softtek. Kalau di video kemarin pagi saya lihat di metro itu mesak botol itu Pak, botol kecil Clio itu. Alhamdulillah. Ini kejahatan narkoba sudah demikian rupa, makanya di momen yang penting yang dilakukan pagi ini perlu saya sampaikan, karena memang tidak banyak mubalek dan ustadz kita yang menyampaikan ini. Kecuali kalau ada pesan-pesan khusus kayak kemarin Jumat di Al-Taqwa temanya masalah miras dan narkoba oleh Kiai Haji Nur Salim Ali, karena memang ada pesan dari takbir, ada edaran dari MUI. Karena apa? Kejahatan narkoba itu masih nomor 1, korupsi nomor 2. Barangkali itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita, anak turun kita, duriah kita tidak ada yang terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Barangkali itu mohon maaf, numpang promosi, bukan numpang promosi, numpang menyampaikan ini pesan-pesan moral untuk kita semua, dan mohon maaf untuk Ustaz Abdullah. Terima kasih, saya memberikan komentar ya. Ya memang pertama saya memberikan komentar, yang kedua kita wajib hati-hati dengan anak. Bukan cuma narkoba toh, tapi LGBT. Anak saya di pesantren Pak, anak saya di pesantren. Bahkan banyak pesantren yang santrinya kena LGBT. Anak saya ini sebagai tukang jotosi, anak saya yang di rumah yang sekarang liburan itu cerita. Jadi anak-anak dia dicerai sebagai kepala asrama itu ketahuan malam tuh geraya teman-temannya. Akhirnya ada berapa orang yang sudah terindikasi sudah kuat di dunia pesantren. Sama saya dipukulin, dijejek begitu sama saya. Dah begitu ya, kita wajib hati-hati. Karena boleh jadi kayak LGBT kayak itu mungkin kita enggak, mungkin anak kita kena. Lingkungan itu penting. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan generasi kita itu, maka hendaklah kita punya komunitas. Makanya Pak, kalau dulu saya di Lodo punya pengajian Al-Mawaddah, itu pengajian yang harus melibatkan anak istri hadir di mana apa, supaya anak kita itu punya komunitas, anak kita semuanya itu kenal, ini loh dulurmu, ini kan konconi bapakmu. Nah anaknya juga begitu, kita begitu Pak. Itu salah satu cara. Jamil ada pendidikan agama. Kemudian yang berikutnya narkoba Pak. Saudi lebih sadis Pak. Tahun 2002 sebelum saya pulang dari Arab Saudi itu penyelundupan narkoba dari Pakistan, Afghanistan itu ditaruh dalam Al-Quran. Al-Qurannya begini Pak. Ini di lubang kotak gini. Dimasukin narkoba, ditutup di lem. Al-Quran. Ini enggak sadis. Yang lebih sadis terakhir yang terkena itu dimasukkan dalam bayi. Bayi itu sudah mati, diambil dalamnya Pak, dimasukin narkoba banyak, dijahit, digendong kayak bayi hidup Pak. Itu di airport ketangkap.
Cuma Saudi hebat, hukumannya mati. Jadi mereka itu dihukum mati, itu terjadi. Sadisnya luar biasa. Dan hati-hati juga, ya, narkoba itu ada semacam planning, ada semacam rencana untuk menyebarkan lewat siapa. Makanya Bapak Ibu tolong awasi anak jangan sampai ikut geng motor, karena itu bagian objek penyebaran pengguna narkoba, jual beli transaksi lewat mereka semuanya. Ya cara itu. Kemudian yang kedua, ya saya jawab yang pertama. Covid bahaya di medsos. Ya memang di medsos bahaya, lebih daripada yang di lapangan. Ya karena ketika itu orang bicara masalah Covid semuanya. Kenapa? Mohon maaf. Kalau dalam hitungan ilmu ya Allah. Saya lupa namanya apa itu. Itu waktu Covid waktu itu Bu ya. Yang lebih berbahaya setelah Covid hampir selesai. Itu ada namanya masa penggali kubur panen, itu musiman setiap 8 tahun. Benar Pak? Ilmunya ilmu apa sih? Ya Allah, baru tadi saya sampaikan. Itu ada ilmu, ya pokoknya ada masa namanya penggali kubur panen, itu 8 tahunan Pak, itu cepat matinya. Saya pada tanggal 27 Juli hari Sabtu, saya ngisi pengajian di Manado Salam waktu itu. Tahun 2002 setelah Covid 2022 tuh, ya itu. Bulan Juli hari Sabtu, tanggal 10 Juli hari Sabtu itu, teman yang saya kenal, Pak, yang satu grup sama saya, satu hari meninggal 13 orang, Pak. Ada kabar ini meninggal, ini kabar meninggal. Bahkan suami istri meninggal bareng. Masa. Kenapa menjadi penyebarnya banyak? Karena apa? Terjadi yang dikatakan ketakutan massal, kecemasan massal. Saya katakan berkali-kali, kapan kita cemas, Pak, gelisah, maka antibodi akan ngedrop. Maka artinya apa? Jangan yang gelisah. Ada berita kematian itu biasa. Cuma apa permasalahannya? Banyak kematian kan diliput waktu itu. Kalau bulan yang lain, Pak, ketika nggak ada masa Covid, sebelum ada masa Covid, orang mati juga banyak. Cuma karena bukan masanya, nggak ada yang meliput. Orang mati, ya tiap hari begitu. Itu pandangan saya. Kalau memang kemarin banyak orang mati, ya memang kita tahu sih. Ini yang mati, ada dokter mati, ada ini perawat mati, bahkan ustadz mati juga banyak waktu itu. Tapi apa karena itu permasalahannya? Itulah perlu tinjauan ulang. Saya katakan, apa yang kita persepsikan itu, yang kita ucapkan itu terekam di alam semesta dan Allah kembalikan seperti yang kita persepsikan. Allah berfirman sangat jelas, liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat dhannina billah dhanna saw alaihim dairatus saw. Supaya Allah apa? Itu semuanya Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki perempuan, orang musyrik laki-laki perempuan. Karena apa? Dzannina billah dhanna saw, karena mereka punya praduga yang buruk kepada Allah. Akhirnya apa? Alam ini mengepung alaihim dairatus saw, alam mengepung bagi mereka apa? Banyak keburukan Allah berikan. Karena apa? Persepsi kita, Pak. Dari doa kita, persepsi kita, kecemasan kita, ketakutan kita terekam sama alam semesta, Allah berikan seperti itu. Makanya semakin parah ketika banyak orang cemas. Coba lihat orang-orang nggak cemas. Walaupun juga banyak sih yang macam-macam banyak. Ada orang mati jatuh, ini orang Samben, orang Binangun, sore-sore benar-benar mati jatuh, kepalanya itu gagal otak, dimasukkan rumah sakit, dikatakan Covid, itu banyak. Tetangga saya diabetes, tetangga saya kemudian 8 tahun diabetesnya parah. Begitu mati dikatakan Covid. Enggak boleh orang datang, rame di zaman itu. Saya kira begitu. Memang ada korban, itu ada, memang ada. Tapi yang paling bahaya, kalau saya melihat bukan di lapangan, di sini loh Pak. Kita bikin kecemasan lewat HP yang maksudnya adalah ini ada mati terus. Akhirnya orang cemas. Ketika cemas, antibodi kita down. Kalau kita nggak cemas, kita tetap yakin, tetap sikap. Insya Allah aman-aman aja, insya Allah. Saya kira begitu sebagai ulasan kami. Saya artinya tidak menafikan ada orang enggak yang mati banyak, saya tahu. 10 Juli
Juni 2022 itu teman yang saya kenal 1 hari 13 orang yang saya kenal. Ada yang suami istri. 1 hari, Pak. Wong tulas mati. Itu karena apa? Itu memang waktunya bersamaan dengan dengan suatu musim yang namanya masa yang dikatakan penggali kubur panen. Itu masanya. Kalau orang Jawa dulu mengatakan begebluk, begini Pak. Orang Jawa tahu itu. Makanya ketika itu saya keliling, mohon maaf, saya keliling dari mana? Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang. Sepanjang pantai selatan dari Perigi sampai pantai selatan Malang itu Pak, kampung-kampung saya lewat ke sana untuk apa? Meneliti. Ternyata orang-orang kampung waktu itu banyak yang menaruh bongkok. Bongkok itu dikasih wajah, ada ininya, ada bola, dikasih topi, dikasih gambar itu, dikasih baju, itu dipongkok banyak. Untuk apa? Itu kan untuk menolak balak. Habis maghrib mereka membakar api perapian, untuk apa? Menolak balak. Kenapa? Mereka tahu. Orang jauh tahu apa? Itu namanya musim begebluk datang. Kalau dalam ilmu holistik namanya dikatakan masa penggali kubur panen. Ya, penggali kubur panen. Memang iya. Lah itu bersamaan waktu itu Pak Antang ya. Ada 2 musim yang bersamaan. Itu tanggapan kami. Saya tidak membantah yang sampaikan Pak Joko benar banyak orang mati. Iya, memang iya. Tapi dari mana sumbernya itu perlu kita jaga. Saya kira gitu ya. Jadi kita berdoa. Jadi apa yang saya sampaikan itu enggak benar ya nyenan buang saja gitu ya. Yang sama yakin benar ya ambil saja. Santai aja Pak. Relax baik pengajian. Saya waktu Covid juga keliling Pak Joko. Saya sampai Trenggalek, Tulungagung, Malang juga Blitar. 2 tahun kami menangani orang yang positif kena itu 154. Waktu saya foto waktu itu. 154 orang yang sudah terpapar positif, saya datang ke rumahnya. Saya dialog, saya rangkulan, selfie. Dulu saya kumpulkan fotonya Pak. Banyak foto saya. Cuma HP-nya hancur. HP yang lama hancur sehingga enggak tersimpan. Itu sampai Tulungagung. Sampai Perigi keliling dengan teman-teman, ada tim, ada di Tulungagung orang Muhammadiyah juga Pak, tim relawan juga, sama saya mendatangi rumah-rumah orang yang positif karena ya saya kira itu mohon maaf kalau ucapan saya menimbulkan perbedaan pandangan ya, saya mohon maaf yang banyak. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahzirhum wa la tudillana ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma arfa' darajatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana min khashyatika ma tahulu bihi baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ahyaytana waj'al tharana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina ولا تصل علينا في دنيا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Joko Terbatin yang mengomentari, mengoreksi ucapan saya. Ya, terima kasih banyak. Semoga Pak Joko sehat, panjang umur, rezekinya lancar. Tapi saya nggak doakan biar dia anak enggak.